Halo semua, kali ini kita akan membahas cara konsisten dan nyaman jalani gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis tidak hanya baik untuk keuanganmu, tetapi juga untuk kondisi mentalmu. Dengan tiadanya banyak barang di rumah, kamu jadi tidak perlu memikirkan banyak hal, sehingga energi kamu bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih penting. Kamu pun terlepas dari ketergantungan pada berbagai benda. Mengingat pentingnya belajar hidup minimalis, jangan berhenti mencoba walaupun terasa sulit di awal ya. Berikut tips dan cara konsisten untuk nyaman jalani gaya hidup minimalis. 1. Menyukai tak berarti harus memiliki. Kalimat di atas biasanya menjadi nasihat kala kita patah hati. Namun kalimat yang sama ternyata juga bisa menjadi pendorong kita bertahan dalam hidup minimalis. Kita boleh saja menyukai banyak barang yang menarik, apalagi saat barang itu ditawarkan dengan harga miring. Namun jangan mengaitkan rasa suka ini dengan kewajiban untuk memasukkannya ke keranjang belanja kita. Cukup pandangi dan kagumi untuk sesaat bila kita tidak benar-benar membutuhkannya. 2. Memperlancar aliran barang masuk dan keluar. Hidup minimalis bukan tentang decluttering besar-besaran di suatu waktu lalu berhenti. Kalau begini, nanti akan terjadi penumpukan barang lagi di rumah. Minimalis harus menjadi gaya hidup. Maksudnya, kita melakukan cara-cara hidup minimalis setiap hari. Bagaimana praktiknya? Selain selektif terhadap barang yang hendak dibeli, kita juga wajib menjaga aliran barang masuk serta keluar. Ketika kita membeli pakaian misalnya, berarti ada pakaian lama yang harus dikeluarkan, kecuali pakaian yang baru dibeli tak menggantikan fungsi pakaian lama. Contohnya, kamu gak punya satupun jas, kemudian kamu membelinya untuk suatu keperluan. Menjadi konsisten dan nyaman jalani gaya hidup minimalis memang memerlukan proses. Semangat mengurangi barang di rumah bisa menjadi sangat besar di awal, tetapi kian malas seiring waktu. 3. Tetapkan batasan yang jelas. Tentukan barang apa saja yang diperlukan untuk gaya hidup dan kebahagiaan kita. Lalu tetapkan batasan yang tegas untuk menentukan barang yang bisa masuk ke dalam rumah. 4. Pertahankan ruang-ruang kosong. Jangan merasa perlu untuk mengisi ruang kosong di rumah. Biarkan ruang kosong berfungsi sebagai pengingat akan ketenangan dan kedamaian yang dibawa minimalis. 5. Temukan ide untuk mengatasi konsumerisme. Misalnya, terapkan aturan 48 jam untuk pembelian yang tidak penting. Catatlah barang tersebut dan kunjungi kembali setelah 2 hari. Selain itu, tanyakan setiap iklan yang kita lihat. Identifikasi kebutuhan yang diklaim untuk dipenuhi. 6. Hidup berarti mengkonsumsi dan hampir pasti barang-barang akan terus terkumpul di rumah. Tetaplah berada di depan kekacauan dan jaga rumah tetap minimalis dengan merapikannya sambil berjalan. Setiap kali sebuah ruang mulai terasa penuh, singkirkan yang tidak perlu hingga kembali terasa normal. 7. Belilah pengalaman, bukan barang. Menjadi minimalis bukan berarti tidak akan pernah mengeluarkan uang lagi. Prioritaskan pengeluaran untuk pengalaman daripada membeli barang-barang material. Perjalanan, konser, makan bersama orang-orang terkasih ini akan menciptakan ketenangan dan kegembiraan tanpa membuat rumah berantakan. 8. Buatlah jurnal rasa syukur. Hargai apa yang telah kita miliki dengan menuliskannya. 3 hal yang disyukuri setiap hari atau menuliskannya saat bermeditasi atau berdoa. Tetap fokus pada hal-hal baik yang sudah kita miliki akan mengalihkan pikiran kita dari semua hal yang tidak kita miliki. 9. Bereksperimen dengan tantangan yang dibatasi waktu. Bahkan, jika kita merasa senang dengan kemajuan yang telah dicapai, teruslah mencoba hidup dengan lebih sedikit eksperimen di rumah.
cobalah hidup tanpa barang atau kategori barang tertentu untuk jangka waktu tertentu, seperti 30 hari. Misalnya, kita mungkin akan menemukan cara hidup yang lebih baik. Bahkan jika tidak, menantang asumsi kita akan membantu menjaga rumah dan kehidupan tetap minimalis di area lain. 10. Lakukan refleksi secara teratur. Luangkan waktu untuk mengingatkan diri sendiri mengapa kita memilih gaya hidup minimalis. Manfaat apa yang telah diberikan pada hidup? Merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu kita tetap termotivasi dan berkomitmen. 11. Kebiasaan yang bebas dari kekacauan. Terapkan rutinitas kecil setiap hari untuk menjaga lingkungan hidup tetap bersih dan teratur. 12. Temukan inspirasi minimalis yang konsisten. Mengenali orang yang berpikiran sama di sekitar kita akan memberikan motivasi dan dorongan. Jika kita tidak memiliki teman atau keluarga yang inspirasi dalam hal ini, carilah inspirasi secara online. Sama seperti pilihan hidup untuk tidak membiarkan harta benda fisik menguasai hidup. Ini juga merupakan pilihan untuk tidak membiarkan kebiasaan lama menarik kita kembali ke dalam siklus akumulasi.